Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Bu ya. Pernah teman saya bercerita kepada saya begini. Pernah suatu ketika saya mendengarkan dan menyimak perbincangan antara si A dan si B di suatu tempat khalayak umum secara tidak disengaja. Entah apa yang mereka perbincangan sebelumnya karena saya tidak begitu mendengar dan menyimak perbincangan mereka. Namun sepertinya hanya perbincangan antara teman yang sudah lama tidak berjumpa. Hingga pada suatu saat di pertengahan perbincangan si A berkata, Saya tidak sependapat dengan siapapun yang berpendapat dan menyuarakan apalagi dengan keras atau tegas tentang perintah untuk berbakti kepada orang tuanya dan larangan untuk mendurhakai orang tuanya yang disampaikan dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang katanya pernah dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya. Lalu si B mengingatkannya dengan bahwa dalil-dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan ulama. Lalu si A kembali mendebat si B dengan mengajaknya untuk berlogika ria. Dan begini isinya. Yang pertama, alasan saya itu nggak sebenarnya itu karena keberadaan anak adalah karena pilihan orang tua. Akan tetapi keberadaan orang tua adalah bukan karena pilihan anak. Jadi ketika orang tua telah mengambil sebab, dia juga harus berani mengambil resikonya. Yang kedua, kesenangan orang tua di saat anaknya semakin besar atau semakin mandiri, sebagaimana wajarnya seorang tua senang di saat anaknya semakin besar atau semakin mandiri, itu tandanya anak itu tidak lagi merepotkan orang tua. Maka sebagaimana itu wajar pula apabila seorang anak berharap orang tuanya yang telah sakit-sakitan agar cepat mati supaya tidak merepotkan anaknya. Dan yang ketiga, orang tua itu senang mengurus anaknya karena anaknya itu masih kecil, masih lucu. Walaupun lucu ini relatif, tapi ketika ditanyakan kepada seluruh orang di dunia ini, pasti akan berkata bayi itu masih lucu dan orang tua itu sudah keriput. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Buya tentang hal yang demikian? Kedua, bagaimana cara mematahkan argumen berikut? Dan ketiga, apakah seorang pendakwah juga harus untuk belajar berlogika untuk melawan orang-orang yang berpemikiran seperti ini? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu adalah logikanya anak yang sakit. Kalau dia logika, ya Ustadz harus punya logika dong. Logikanya dibalik lagi. Cukup begini saja logikanya. Semoga kamu nanti punya anak sekurang ajar kamu. Selesai. Gak usah pusing. Logikanya sama. Dia adalah orang yang hatinya rusak sama orang tua yang tidak bisa menghargai. Sudah begitu saja. Kamu menikah tidak? Ya. Kalau tidak menikah berarti dia sakit sudah memang. Kalau tidak senang sama lawan jenis adalah sakit dia. Maka bilang saja logikanya adalah logikanya kamu nanti punya anak kelihatannya lebih hebat dari kamu. Ya. Nanti bukan saja begitu nendang-nendang kamu, mukul-mukul kamu, itu kan logika juga. Itu adalah anak sakitnya. Lalu kalau anak semacam itu kita doakan semoga dapat hidayah. Kasihan tidak akan bahagia orang semacam itu. Dengan ibundanya, ayahandanya, semua orang sepakat. Orang kafir pun mengakui kalau kita wajib berbaik-baik dengan orang tua kok. Bagaimana orang yang Muslim, mungkin bukan Muslim dia. Nggak perlulah logika-logika begitu. Harus ngerti logika dong. Itu lucu, lelucon anak-anak semacam itu. Anak sakit. Anak sakit. Orang mendoakan orang tuanya keriput cepat mati dan sebagainya. Apa itu model begitu? Kesenangan. Bangga orang tua, rata-rata orang tua tidak banyak mengharap dari sang anak. Pengennya anak senang lihat orang tua kadang-kadang rumahnya tetap saja begitu. Yang penting anakku bahagia. Rela anaknya makan, beliau tidak makan. Banyak orang tua ini kasihan betul tuh anak itu. Kalau memang ada di mana orangnya begitu, kasihan betul manusia sengsara itu. Jangan duduk dengan anak semacam itu. Telah dicabut berkah darinya. Para sahabat Nabi itu menghindar dari orang-orang durhaka. Dia nggak bisa benar, nggak bisa baik. Coba anak yang seperti itu yang punya logika. Tawarkan kepada semua orang, nggak akan mau mengambil menantu dia, nggak akan mau jadi kawannya dia. Pastikan dia. Sodorkan, kasih stempel. Bahwasanya yang punya logika ini adalah si fulan A. Kemana-mana nggak ada yang mau dengan dia, nggak akan senang dengan dia. Karena apa? Omongannya adalah omongannya merugikan dia, menunjukkan kejelekannya dia.
Menjulukan tentang rendahnya dia. Coba saja, kalau memang dia berani, kalau memang ada anak itu, kasih stempel, aku adalah yang punya logika ini. Lihat, sampai waktu menikah nanti, sodorkan ke mertuanya. Nggak diterima. Calon istrinya nggak akan mau. Siapapun, karena dia akan terbuang. Kurang ajar banget sama orang tuanya. Coba aja sekarang yang berakal semuanya, kalau dia berakal. Yang berakal nggak mau, coba. Ayo punya anak perempuan, mau kasihkan dia? Enggak. Itu biasanya akal-akalan orang yang orang sakit. Kalau orang sakit biarkan didoakan semoga sembuh. Wallahu a'lam bishawab.